Saya seorang ibu yang bernama Elis Nurwani Simanurang yang beralamat Desa Aseng Jawa, Kabupaten Labusel. Saya seorang anggota KUD SMN 1. Kami pernah berjuang untuk hak kami di KUD SMN 1, yaitu pembortalan yang dilakukan oleh mantan ketua KUD yang memaksakan kami harus membuah sawit kami ke ram pribadinya. Dan saya sampai melakukan pembukaan gembok secara paksa dan kemudian dilaporkan ke Polsek dan saya pidana kurungan badan 2 bulan. Saya lakukan itu karena kami tidak mau hak kami dirampas. Sampai sekarang masih sangat meletihkan dan trauma perjuangan kami. Sudah hampir 2 tahun belum tuntas. Kami laporkan anggota Dewan mantan Ketua KUD SMN 1 atas dugaan penipuan kelebihan bayar uang kami di kredit Bank Mandiri. Kami sudah sangat letih harus berjuang di lapangan dan banyak yang sudah pasrah dan ketakutan dengan intimidasi dan dialami di lapangan. Tapi saya tak pernah berputus asa atas keadilan hukum di negeri ini, supaya tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas seperti wacana yang diharapkan oleh Bapak Kapolri. Dan kami mohon pengaduan kami terkait aset KUD SMN 1 dan kelebihan bayar uang kami di Bank Mandiri dan pemblokiran jalan umum supaya diproses secara hukum, supaya kami rakyat kecil merasa aman, merasa mempunyai hak yang sama di mata hukum, setara di mata hukum di negara ini. Dan kami memohon perlindungan hukum dari aparat penegak hukum. Terima kasih. Ya, jadi ya saudara-saudara semua ya, secara khusus kepada masyarakat luas dan juga aparat penegak hukum dan pemerintah, apa yang dialami oleh Ibu Elis Manulang ini menjadi satu cerminan bahwa penegakan hukum di negara kita ini masih belum adil atau masih lebih tajam ke bawah daripada ke atas, sehingga korban-korban hukum ini tetap adalah orang-orang yang lemah. Nah, untuk saat ini kami sebagai praktisi hukum ya yang bersimpati kepada dengan apa yang dialami masyarakat di Coffee Meong ini di Jalan Garut 3 Medan Amplas ini, ya, kami menerima pengaduan ini dan meminta khususnya kepada Polda Sumatera Utara agar Humas anggota KUD Sawit Makmur Mandiri 1 yang tanggal 30 November 2020 yang lalu sudah lebih 2 tahun ini belum menghasilkan kepastian hukum. Memang dari Dumas ini sudah dilanjutkan menjadi laporan polisi, tetapi laporan polisi ini pun tidak berkelanjutan. Informasi bahwa proses ini sedang berjalan, tetapi kalau sudah melebihi hampir 2 tahun tidak selesai, ini menjadi pertanyaan. Ada apa tidak bisa diselesaikan? Apakah karena orang yang dilaporkan ini adalah anggota DPRD, atau karena yang dilaporkan ini adalah orang-orang yang berpengaruh di Labuan Batu Selatan? Kalau memang karena itu, berarti penegakan hukum di Labuan Batu Selatan tidak berjalan dengan baik. Untuk itu kami meminta kepada para petinggi di Mabes Polri maupun di Polda Sumatera Utara agar mengambil perhatian atas kasus ini agar masyarakat dapat mendapatkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Terima kasih.